Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fitrianingsih, NIM 186101111. Pada kali ini di sini saya akan mempresentasikan hasil progres bab 1 sampai dengan 3 pada mata kuliah Kapita Selekta Terapan dengan judul Kontrol Optimal Penyakit Huanglongbing pada Tanaman Jeruk. Lanjut pada bab 1, pendahuluan. Di sini menjelaskan mengenai hal-hal yang melatar belakangi alasan penulis mengambil permasalahan ini. Berikut fakta-fakta yang melatar belakangi permasalahan. Yang pertama yaitu pada tahun 1919 penyakit Huanglongbing atau HLB ini ditemukan di Cina Selatan yang kemudian sekarang sudah tersebar di 50 negara. Ini menurut Buff pada tahun 2006. Kemudian di Indonesia pada tahun 1960 sampai dengan 1970 ada sekitar 3 juta tanaman jeruk yang mengalami kerusakan parah. Goodward 2007. Yang ketiga yaitu salah satunya terjadi di Tulungagung, di mana pada tahun 1990 sebanyak 62,34% tanaman jeruk mati. Nur Hadi 1992. Kemudian yang keempat yaitu kurang lebih sebanyak 95.564 hektar perkebunan jeruk di Bali Utara mengalami kerusakan yang fatal, atau sekitar 60% antara tahun 1988 dan 1996, dengan perkiraan kerugian sebesar 36 miliar rupiah pada tahun 1984. Nur Hadi 1994. Kemudian yang kelima yaitu di Kalimantan Barat ada kurang lebih 2.000 hektar dari 13.000 hektar kebun jeruk mengalami kematian dan menelan biaya 120 miliar rupiah per tahunnya. Supriyanto 2008. Lanjut pada rumusan masalah. Permasalahan yang dapat dirumuskan dari uraian latar belakang di atas yang pertama yaitu bagaimana penyelesaian kontrol optimal pada model matematika Huanglongbing atau HLB dengan vektor resisten. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana simulasi numerik model matematika Huanglongbing atau HLB dengan kontrol optimal. Lanjut, yaitu tujuan penelitian. Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penyelesaian kontrol optimal pada model matematika Huanglongbing atau HLB dengan vektor resisten. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengetahui simulasi numerik model matematika Huanglongbing atau HLB dengan kontrol. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, dapat memperoleh solusi dalam penyelesaian kontrol optimal pada model matematika Huanglongbing atau HLB dengan vektor resisten. Selanjutnya yang kedua yaitu dapat menginformasikan simulasi numerik model matematika Huanglongbing atau HLB dengan kontrol maupun tanpa kontrol untuk dapat membantu dalam bidang pertanian. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pembahasan, maka perlu diberikan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pembahasan kajian kontrol optimal dibatasi pada lahan perkebunan jeruk. Kemudian yang kedua, penyebaran Huanglongbing atau HLB hanya dapat dilakukan melalui vektor perantara yakni serangga. Dan yang ketiga yaitu hama Huanglongbing atau HLB dapat menyebar ke seluruh bagian tanaman sehingga tidak ada kapasitas maksimum dari sebuah tanaman jeruk. Kemudian kita lanjut pada bab 2. Di sini akan dijelaskan mengenai yang pertama teori kontrol optimal, yang kedua metode beda hingga, yang ketiga metode Runge-Kutta Orde 4, kemudian penjelasan mengenai Huanglongbing, dan juga kajian keislaman. Teori kontrol optimal sendiri terbagi menjadi 5 bahasan. Yang pertama yaitu persamaan state dan variabel kontrol, kemudian yang kedua fungsi tujuan, yang ketiga yaitu formulasi masalah kontrol optimal, kemudian fungsi Hamilton, dan yang kelima yaitu prinsip minimum kontriagen. Untuk yang pertama, yaitu persamaan state dan variabel kontrol, di mana keadaan sistem dinamis adalah xt sama dengan x1t, x2t, sampai dengan xnt dan dapat ditentukan sebagai t lebih dari t0 untuk nilai tertentu pada t sama dengan t0. Keadaan sistem kontinu pada saat itu diwakili oleh sistem persamaan diferensial yaitu x dot sama dengan gt, xt, ut. Variabel kontrol
UT adalah variabel yang mempengaruhi keadaan terkendali. Masing-masing UT yaitu elemen dari U untuk setiap T elemen dari 0, T dengan U sama dengan himpunan UT dengan 0 kurang dari dengan 0 kurang dari sama dengan U dan U kurang dari sama dengan 1. Itu 1983. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi tujuan. Dalam teori kontrol modern, permasalahan kontrol optimal yaitu menemukan kontrol yang mengakibatkan sistem dinamis mencapai tujuannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu indeks performansi untuk sistem kontrol optimal waktu. Kemudian yang kedua yaitu indeks performansi untuk sistem kontrol optimal pembangkit. Kemudian yang ketiga yaitu indeks performansi untuk sistem kontrol energi minimum. Yang keempat yaitu indeks performansi untuk sistem kontrol batas akhir. Dan yang kelima yaitu indeks performansi untuk sistem kontrol optimal secara umum. Kemudian yang selanjutnya yaitu formulasi masalah kontrol optimal. Dimisalkan masalah kontrol optimal diberikan sebagai berikut. Untuk meminimumkan atau maksimumkan dirumuskan dengan integral 0 sampai dengan T, fxt, ut, t dt dengan kendala x dot sama dengan gt, xt, ut, dengan x0 sama dengan x0 dan xt sama dengan xt dengan ut elemen dari u sama dengan himpunan dari ut dengan 0 kurang dari sama dengan u dan u kurang dari sama dengan 1 untuk setiap t elemen 0, t. Variabel kontrol UT mencapai nilai optimum yang ditandai dengan U bintang T, dan selain itu U bintang T disubstitusikan ke persamaan state kendala, dan kendala optimal adalah X bintang T. Nilon dan Lienhard 2010. Kemudian fungsi Hamilton. Variabel costate yang ditunjukkan oleh gamma T dihubungkan dengan masalah kontrol optimal dengan fungsi Hamilton yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, di mana H di sini adalah fungsi dari 4 variabel, yaitu T, X, U, dan gamma merupakan fungsi tujuan yang dioptimalkan, dan G adalah persamaan state. Cheng 2005. Dan selanjutnya yaitu prinsip minimum Pontryagin. Penggunaan prinsip minimum Pontryagin untuk mendapatkan solusi terkontrol optimal untuk suatu tujuan. Artinya, kontrol UT dibatasi dengan UT elemen U untuk memaksimalkan fungsi tujuan. Ini dikembangkan oleh L.S. Pontryagin dan rekan-rekannya pada tahun 1950-an dan diterapkan pada semua permasalahan kalkulus variasi. Oleh karena itu, prinsip ini biasa disebut sebagai prinsip minimum Pontryagin. Hasilnya juga bisa disebut prinsip minimum Pontryagin karena ada pemahaman yang sama antara minimalisasi dengan mengalihkan fungsi tujuan dengan negatif 1. Kemudian kita lanjut pada metode beda hingga. Metode beda hingga adalah metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah teknis dan fisik. Secara umum, metode beda hingga adalah cara mudah untuk menyelesaikan permasalahan fisik geometri beraturan seperti interval spasi satu dimensi, domain persegi 2 dimensi, dan kubus 3 dimensi. Di 2010. Metode beda hingga merupakan salah satu solusi numerik yang dapat menyelesaikan persamaan diferensial diskrit untuk persamaan-persamaan diferensial parsial yang sulit atau tidak dapat diselesaikan secara analitik. Ini menurut pendapat Country 2008. Kemudian kita lanjut pada metode Runge-Kutta orde 4. Metode Runge-Kutta orde 4 ini merupakan solusi numerik dari persamaan diferensial. Metode ini yaitu mengganti dari metode Dirac-Taylor yang tidak memerlukan perhitungan turunan. Metode ini berusaha untuk mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi dengan menghindari kebutuhan yang menemukan turunan yang lebih tinggi. Metode Runge-Kutta sendiri begitu banyak digunakan dalam praktik sehingga merupakan metode yang paling umum untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Metode Runge-Kutta yang paling umum dan banyak digunakan dalam perhitungan numerik adalah metode Runge-Kutta orde keempat, seperti yang kita gunakan pada penelitian ini. Kemudian kita lanjut pada Huang-Longbing. Huang-Longbing sendiri adalah suatu penyakit yang menyerang tanaman jeruk
dan disebabkan oleh bakteri Candidatus liberbacter asiaticus atau CLAS, dan kemudian ditularkan oleh vektor serangga yaitu Asian Citrus Specilit atau SCP. Dikenal di Indonesia sebagai Citrus Greening Plum Degeneration atau CVPD, Huanglongbing atau HLB sendiri merupakan penyakit degeneratif yang menyebabkan produktivitas, kualitas, bahkan kematian jeruk di berbagai negara di dunia. Patogen adalah bakteri gram negatif yang termasuk dalam kelompok alfa dari subdivisi Proteobacteria. Jaguix DKK 1994. Penyakit naga kuning atau HLB ini dilaporkan di Indonesia pada awal tahun 1948. Gracia 2008. Kemudian yang terakhir pada bab 2 ini kita akan membahas kajian keislaman tentang keagamaan. Di sini penulis menerapkan Quran Surat An-Nahl ayat 11 dengan arti dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai jenis tumbuhan, antara lain pohon, buah-buahan, padi, umbi-umbian, sayur-sayuran, rumput, dan lainnya. Penciptaan berbagai macam tumbuhan dimaksudkan hanya untuk digunakan manusia semasa perjalanan kehidupan di bumi. Selain itu, pada bagian ini juga disebutkan bahwa dalam akalnya manusia bisa merawat dan memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia sesuai dengan kebutuhannya. Seperti halnya yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu tumbuhan jeruk. Pada penelitian ini kita akan mempelajari bagaimana penyelesaian atau solusi yang bisa dilakukan pada tanaman jeruk yang terkena Huanglongbing atau HLB. Kemudian kita lanjut pada bab 3 atau pada bab pembahasan. Di sini akan dijelaskan mengenai yang pertama yaitu langkah menyelesaikan kontrol optimal, kemudian yang kedua yaitu model dengan kontrol, dan selanjutnya fungsi tujuan, kemudian fungsi Hamilton, yang selanjutnya yaitu persamaan state dan persamaan co-state. Yang pertama untuk langkah dalam penyelesaian kontrol optimal ini yang pertama ada menentukan model dengan kontrol, kemudian menentukan fungsi tujuan, selanjutnya menentukan fungsi Hamilton, yang keempat mencari nilai yang optimal, kemudian menyelesaikan persamaan state dan menyelesaikan persamaan co-state, dan yang terakhir yaitu mensimulasikan secara numerik untuk mengetahui pengaruh kontrol. Untuk model dengan kontrol bisa dilihat seperti ini. Di sini kita menambahkan UH dan UV, di mana UH di sini yaitu kontrol untuk menghilangkan pohon jeruk yang sudah terinfeksi, dan UV adalah kontrol dengan upaya membunuh SCP sensitif maupun SCP yang resistan. Jadi kita tambahkan UH di sini pada persamaan DIH per DT ini karena UH di sini yaitu kontrol untuk menghilangkan pohon jeruk yang sudah terinfeksi. Sedangkan IH ini merupakan pohon jeruk yang sudah terinfeksi. Jadi kita tambahkan UH pada persamaan ini. Kemudian untuk yang UV, kita tambahkan pada persamaan DSV1 per DT, DSV2 per DT, DIV1 per DT, dan DIV2 per DT. Karena untuk UV di sini merupakan kontrol untuk membunuh semua serangga. Jadi kita tambahkan UV ini pada persamaan DSV1, DSV2, DIV1, dan DIV2. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan bisa dirumuskan sebagai berikut. Integral 0 sampai dengan T, A1 EH, ditambah A2 IH, ditambah A3 NV, ditambah A4 UH kuadrat, ditambah A5 UV kuadrat DT. Di mana NV di sini adalah SV1 ditambah SV2 ditambah IV1 dan IV2. Ini maksudnya yaitu jumlah serangga yang sensitif maupun resisten, di mana A1, A2, A3, A4, dan A5-nya adalah bobot biaya. Jadi bobot biaya yang digunakan, misalkan A1 berarti bobot biaya untuk EH,
A2 bobot biaya untuk IH dan seterusnya. Untuk meminimalkan fungsi biaya yang didefinisikan dengan persamaan di atas, di mana TF adalah periode kontrol, dan spesifikasi kinerja ini meminimalkan jumlah pohon jeruk yang terpapar dan terinfeksi. Selanjutnya yaitu fungsi Hamilton. Fungsi Hamilton dirumuskan sebagai berikut dengan H yaitu fungsi Hamilton, J merupakan fungsi tujuan, lambda I merupakan lambda sebanyak state variabel yang ada, kemudian X dot yaitu state system model. Persamaan Hamilton diperoleh seperti ini, H sama dengan A1 EH ditambah A2IH ditambah A3NV ditambah A4 UH kuadrat ditambah A5 UV kuadrat seperti di bawah ini. Nah, di mana di langkah awal ini mengubah fungsi tujuan dan model kontrol atau state-nya menjadi fungsi Hamilton. Fungsi Hamilton ini terdiri dari fungsi tujuan ditambahkan dengan lambda I dikalikan dengan state-nya. Nah, jadi I-nya ini adalah variabel sebanyak state-nya, sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian yang setelah kita ketahui fungsi Hamilton, selanjutnya kita menentukan persamaan atau fungsi state. Setelah kita punya fungsi Hamilton, kita tentukan fungsi state-nya. Jadi fungsi state atau persamaan state ini diperoleh melalui fungsi Hamilton yang kita turunkan terhadap lambdanya. Sehingga kita akan peroleh seperti pada persamaan kontrol optimalnya. Jadi persamaan state ini sama dengan model kontrol yang kita ketahui pada model kontrol ini sebelumnya. Jadi kesimpulannya persamaan state ini sama dengan model kontrol yang diketahui di awal tadi. Selanjutnya kita menuju pada persamaan costate. Persamaan costate sendiri dirumuskan dengan negatif D lambda I per dt sama dengan DOH per DOI. Dengan lambda I TF sama dengan 0, di mana I ini merupakan variabel sebanyak state-nya. Jadi terdapat SH, VH, EH, IH, SV1, SV2, IV1, dan IV2. Jadi inti dari rumus costate ini adalah persamaan Hamilton diturunkan terhadap persamaan state-nya dan dikalikan dengan negatif. Nah, sehingga kontrolnya didapatkan sebagai berikut. UH bintang sama dengan max 0 min lambda IH rho 1 IH bintang per 2A4,1. Dan untuk kontrol UV bintangnya sama dengan max 0 min lambda SV1 rho 2 SV1 bintang ditambah lambda SV2 rho 3 SV2 bintang ditambah lambda IV1 rho 2 IV1 bintang ditambah lambda IV2 rho 3 IV2 bintang per 2 A4,1. Dengan pembuktian seperti berikut. Misalkan ini buktinya yaitu negatif D lambda SH per dt sama dengan DOH per DOSH dengan lambda SH TF ini sama dengan 0 dan seterusnya. Jadi di sini kelihatan bahwa persamaan Hamilton kita turunkan terhadap variabel yang ada di state-nya, lalu dikalikan dengan negatif, maka ketemulah persamaan costate-nya sebagai berikut. Kemudian, yang selanjutnya yaitu kita turunkan persamaan Hamilton terhadap dua kontrol, yaitu UH dan UV. Langkah awal, kita turunkan persamaan Hamilton terhadap UH. Seperti berikut. DOH per DOUH sama dengan 2A4UH dikurangi lambda IH rho 1 IH bintang. Nah, kemudian yang kedua kita turunkan terhadap UV-nya. Lalu kita misalkan ini kita sama dengankan 0, maka diperoleh untuk UH bintangnya sama dengan IH rho 1 IH bintang per 2A4. Dan untuk yang kedua ini, untuk yang UV ini kita juga sama dengankan 0 dan kita pindahkan ruas, maka dihasilkan untuk UV bintangnya yaitu lambda SV1 rho 2 SV1 bintang ditambah lambda SV2 rho 3 SV2 bintang ditambah lambda IV1 rho 2 IV1 bintang ditambah lambda IV2 rho 3 IV2 bintang per 2A5. Demikian progres saya pada kali ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.